Bab 2581, Pemulihan Sistem juga memberi penghargaan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Batu sumber, apa itu? Ayo jatuh, apakah kamu tahu ini? Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, Tuan Muda, meskipun batu sumber ini tidak sebagus Senjing asli, itu juga merupakan hal yang baik yang berkali-kali lebih baik daripada Lingxi. Ketika saya dikendalikan oleh perintah, mereka terus memberi saya batu sumber ini, jadi saya dapat dengan cepat memperbaikinya. Pai yang jatuh di langit. Alis Yesuan berkerut, benda ini, tampaknya bagaimana melihat betapa anehnya semuanya. Pelayan pedang Senmu, lihat beberapa kotak lagi. Yesuan terus memesan, dan memperoleh perintah dari Yesuan. Pendekar pedang Senmu membuka 6 kotak berturut-turut, kecuali yang ke-51, semuanya diisi dengan batu sumber ini. Namun, tepat ketika pendekar pedang Senmu siap membuka kotak ke-7, sebuah suara tiba-tiba muncul. Jangan melihatnya, ini adalah batu sumber, dan beberapa sumber daya kultivasi lainnya. Karena kamu telah menjadi murid percobaan pelindungku, dan sudah lama tidak menerima bantuan sumber daya, maka sumber daya ini diberikan sebagai kompensasimu. Ingatlah bahwa percobaan telah dimulai, dan peningkatan pesat telah dilakukan. Setelah mencapai dewa-dewa tinggi, kamu akan meninggalkan dunia kedua. Suara itu sepertinya datang dari segala arah, dan sepertinya hanya terdengar di telinga Yesuan. Dalam sekejap, Yesuan merasakan perasaan menyeramkan. Orang yang berbicara, kultivasi macam apa yang hanya sebuah kalimat, tetapi dapat membuat Yesuan merasakan tekanan yang luar biasa. Suara ini muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat, seolah-olah itu tidak pernah ada penampakan umum. Tetapi setidaknya, Yesuan tahu mengapa benda-benda ini ada di sini. Ternyata itu untuk dirimu sendiri. Saat ini, Yesuan bahkan merasakan senyum pahit. Dia tidak memikirkan begitu banyak batu sumber, dan kemudian dia begitu takut pada dirinya sendiri, tetapi dia memberi dirinya sesuatu. Yesuan sedikit tertegun, lalu melambaikan tangannya, setengah dari kotak-kotak itu, sedangkan setengah sisanya, secara alami dibiarkan jatuh. Karena benda-benda ini diberikan kepadaku, maka kita tidak perlu bersikap sopan. Kamu harus mengumpulkan sebagian dari mereka sebagai sumber daya untuk kultivasi dan berusaha untuk menerobos ke dewa tertinggi. Ketiga wanita itu mengangguk, meskipun yang jatuh sudah menjadi dewa tertinggi, tetapi bagaimanapun juga, itu diberikan oleh Yesuan, dan dia secara alami akan menerimanya. Sistem, sumber daya ini, dapatkah kamu pulihkan? Hei, sistem meminta bahwa hanya sepertiganya yang dapat dipulihkan. Baiklah, karena ini masalahnya, maka kamu akan menarik energi dan pulih dengan cepat. Yesuan berkata kepada sistem, batu sumber ini memang sangat langka, tetapi bagi Yesuan, peran yang paling besar sebetulnya hanya memudahkan dia untuk memperbaiki sistem. Bagaimanapun, kekuatan Yesuan sebagian besar berasal dari sistem. Jika sistem tidak dapat dipulihkan, maka Yesuan tidak dapat mengeluarkan semua kekuatan tempur sama sekali. Pada saat ini, batu-batu sumber ini, Yesuan secara alami akan mengambil sistem untuk menyerap energi, dan kemudian dengan cepat bangun. Disertai dengan perintah Yesuan, batu sumber langsung diserap ke dalam energi dan diserap oleh sistem. Namun, hanya Yesuan yang mengetahui proses ini. Yang lain tidak akan melihat perubahan pada cincin Yesuan. Meskipun tidak banyak orang di Guardian, ada lebih sedikit orang, tetapi ada juga beberapa orang yang memiliki lebih sedikit manfaat. Misalnya, Yesuan saat ini, batu sumber yang dibagi, sudah cukup untuk membuat urutan ratusan orang, dan bahkan lebih banyak orang menggunakannya. Saat dia berjalan kembali ke jalan, Yesuan menunggu perintah dari sistem ini. Hanya ketika sistem pulih sepenuhnya, kekuatan Yesuan dapat ditingkatkan untuk waktu yang lama. Akhirnya, peningkatan sistem diingat, dan kali ini, itu juga membawa Yesuan kejutan yang tak terduga. Hei, sistem memberitahu, sistem penuh energi dan perbaikannya selesai. Hei, sistem memberitahu bahwa sistem penuh energi, memenuhi persyaratan peningkatan, dan secara otomatis mengaktifkan peningkatan sistem. Hei, sistem sedang ditingkatkan. Untungnya atas berkah itu, Yesuan sangat gembira. Dia tidak memikirkannya. Kali ini, sistem tidak hanya dipulihkan, tetapi bahkan ditingkatkan. Tentu saja, manfaat dari peningkatan sistem tidak perlu dikatakan.
Yesuan menantikan yang tak tertandingi. Saya tidak tahu apa kali ini, setelah peningkatan sistem, manfaat tak terduga apa yang dapat saya bawa ke diri saya sendiri. Oleh karena itu, Yesuan bahkan tidak melahap batu sumber itu, karena Yesuan ingin menunggu sampai peningkatan sistem selesai untuk melihat bagaimana batu sumber itu harus digunakan. Dalam harapan Yesuan yang tak tertandingi, perintah sistem akhirnya berdering. Hei, perintah sistem, peningkatan sistem selesai. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah, selesaikan satu-satunya tugas tersembunyi, sistem rusak dan dapatkan satu-satunya paket super tak tertandingi. Hei, sistem meminta, peningkatan sistem selesai, penyimpanan sistem diperbarui, hadiah tugas sistem lebih baik, basis data informasi sistem diperbarui. Serangkaian perintah terus berdering, dan sistem yang telah lama hilang meningkatkan suaranya. Selama periode ketika sistem lemah, hanya Yesuan yang tahu betapa sulitnya itu. Untungnya, sistem akhirnya pulih. Kemudian, itu juga menunjukkan bahwa Yesuan sekali lagi dapat membuka peningkatan kekuatan yang hebat. Perintah sistem telah berlangsung lama, tetapi pada dasarnya itu adalah untuk meningkatkan peningkatan dan pembaruan terperinci. Mengenai hadiahnya, hanya ada satu, yaitu satu-satunya tugas tersembunyi, rusak dan berdiri. Satu-satunya hadiah super, paket hadiah yang tak tertandingi. Hanya mendengar nama ini, Yesuan juga dapat mengetahuinya. Saya khawatir kali ini, saya pasti akan mendapatkan hadiah yang besar. Sistem, buka paket yang tak tertandingi. Hei, perintah sistem, tuan rumah berhasil membuka paket yang tak tertandingi. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh peti harta karun khusus, paket flip tak terbatas 3. Peningkatan level-level sekali. Ekstraksi level peralatan tanpa batas bersama-sama. Paket ilmu pedang acak. Paket flip tak terbatas. Yesuan sedikit melirik, apa paket hadiah ini? Bahkan jika paket hadiah lain mungkin belum pernah diterima oleh Yesuan sebelumnya, setidaknya namanya juga dikenal berguna, tetapi paket flip tak terbatas ini, Yesuan tidak mengerti. Sistem, apa gunanya paket flip tak terbatas ini? Bagaimana cara menggunakannya? Hei, sistem meminta, balikkan paket tanpa batas. Setiap kali tuan rumah membuka, selama hadiah diperoleh, maka Anda dapat terus membuka hingga hadiah tidak dibuka. Harap dicatat bahwa paket dapat diperluas tanpa batas, tetapi jumlah hadiah dengan tuan rumah meningkat. Lebih banyak, maka peluang menang berkurang. Yesuan melirik sekilas, tetapi saya masih belum terlalu memahaminya. Namun, karena ada 3 paket pembalikan tak terbatas, lebih baik untuk melihatnya sekarang. Sistem, buka paket pembalikan tak terbatas. Disertai dengan nama Yesuan, mata Yesuan menunjukkan tas hadiah yang sangat indah. Yesuan meraih tangan dan tas itu segera terbuka. Hei, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan baju besi skala terbalik, dan 2 paket pembalikan armor anti-sisik, armor yang diciptakan oleh sisik naga. Memiliki pertahanan yang kuat, tampaknya tidak ada gunanya, meskipun dibangun dengan sisik naga, tetapi hanya kemampuan bertahan. Bagi Yesuan, tidak ada gunanya sama sekali, dan dilemparkan ke atas ring. Yesuan melihat 2 flip lainnya paket hadiah. Hei, silakan pilih tuan rumah, kali ini untuk pilihan kedua, hanya 1 dari 2 paket yang memiliki hadiah. Yesuan mengangguk dan membuka tas hadiah lainnya. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan 1 dewa asli, 2 paket flip. Sumber sendan, dapat membantu tuan rumah untuk memahami kekuatan sumber lebih cepat. Hal ini tidak buruk, bagaimanapun, Yesuan sekarang perlu memahami kekuatan sumber. Meskipun kebanyakan orang benar-benar mulai menyadari kekuatan hukum setelah mereka dipromosikan menjadi dewa tertinggi, justru karena ini, jika Yesuan menyadari kekuatan hukum di alam para dewa, maka efeknya akan jauh lebih baik. Terlebih lagi, terakhir kali kekacauan melarang sentimen, itu telah membuat Yesuan hanya selangkah lagi dari menguasai hukum. Dengan sumber Tuhan ini, itu secara alami akan sangat berguna. Jadi, kali ini adalah salah satu dari 3 pilihan. Benar saja, ketika Yesuan memikirkannya, perintah sistem sudah berbunyi. Hei, silakan pilih tuan rumah, kali ini untuk 3 pilihan, di antara 3 paket, hanya 1 paket hadiah yang memiliki hadiah. Pilih 1 dari 3, sepertiga dari peluang, namun, peluangnya masih sangat besar. Yesuan melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi ketiga paket hadiah itu persis sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Dengan cara ini,
Yesuan hanya bisa memilih dengan keberuntungan. Sistem, saya memilih 1. Hei, perintah sistem, tuan rumah memilih paket yang tepat kali ini, lotre ini berakhir. Tidak dipilih. Yesuan melirik sekilas. Sistem, ayo paket flip. Dapat dikatakan bahwa paket flip ini cukup menarik. Tentu saja, selain menyenangkan, yang terpenting adalah apa yang bisa dia buka benar-benar tidak diketahui. Dibandingkan dengan paket hadiah lainnya, Anda hanya bisa mendapatkan 1 hadiah. Paket flip ini, asalkan Anda beruntung, bisa mendapatkan beberapa hadiah. Lagi pula, secara teori, paket flip ini bisa diterima tanpa batas. Lagi pula, setiap kali dia memiliki paket hadiah, ada hadiah, dan selama dia bisa mendapatkan hadiah, dia bisa terus menerima paket hadiah. Oleh karena itu, paket flip ini secara teoritis bisa diperoleh tanpa batas. Selain itu, dari sudut pandang hadiah ini, tampaknya hadiah dalam paket flip tidak kurang. Hei, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan jarum penjilat es, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan flip pack. Segera, 3 flip pack dibuka oleh Yesuan. Namun, meskipun hadiah ini bagus, tidak ada hal yang cocok untuk Yesuan. Bukannya flip pack ini tidak bagus, tetapi kali ini keberuntungan Yesuan tidak terlalu bagus. Karena 2 paket terakhir, Yesuan sebenarnya tidak memilih ketika pilihan kedua. Oleh karena itu, ini hanya bisa menjadi nasib buruk. Namun, Yesuan tidak tertekan. Bagaimanapun, berat sebenarnya baru sekarang. Flip bug hanyalah makanan pembuka. Ranah, senjata ajaib tanpa batas kualitas. Pendekar pedang acak. Ketiga hal ini adalah yang paling dihargai oleh Yesuan. Sistem, buka paket ranah. Ini adalah hal baik yang secara langsung dapat memberi Yesuan peningkatan ranah. Bagaimana mungkin Yesuan tidak bersemangat? Hei, sistem meminta, dalam ekstraksi hadiah, selamat kepada tuan rumah untuk mendapatkan peningkatan khusus obat 3. Hei, sistem meminta, tingkatkan obatnya, bisa langsung naikkan level untuk inangnya, bisa digunakan dalam situasi apapun. Hei, sistem meminta bahwa peningkatan obatnya hanya bisa menaikkan inangnya ke dewa tertinggi. Yesuan melirik sekilas, tetapi dengan cepat memahami manfaat dari obat ini, yaitu menerobos alam. Alam kaisar ditingkatkan ke level tertinggi para dewa. Ketika produk terakhir dibutuhkan, perlu terlebih dahulu memahami hukum sumber untuk dipromosikan. Namun, jika Yesuan awalnya tidak menyelesaikan penguasaan hukum asal, maka, keabadian yang ditingkatkan ini, dapat memaksa alam Yesuan untuk meningkat, dan dengan demikian, mendapatkan hukum sumber acak. Dengan cara yang sama, ketika dewa tertinggi ditingkatkan ke dewa tertinggi, Yesuan juga dapat menggunakan ini untuk meningkatkan ramuan obat untuk menerobos penghalang. Dapat dikatakan bahwa ketiga peningkatan ini lebih berguna daripada meningkatkan 3 level langsung ke Yesuan. Yesuan dengan hati-hati mengambil 3 ramuan obat ke dalam cincin, dan sekarang, ketika mereka tidak meminumnya, hal-hal yang berguna secara alami dibiarkan digunakan ketika mereka perlu digunakan. Sistem, buka tas pedang acak. Pendekar pedang Yesuan memang berubah. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah, dapatkan pendekar pedang kekacauan. Pendekar pedang kekacauan, pendekar pedang khusus dari hukum kekacauan, pedang ini kebal terhadap serangan semua hukum dan kekuatan, dan pada saat yang sama, memiliki kemampuan serangan fisik yang kuat. Kebal semua aturan. Selain itu, hukum kekacauan itu sendiri digunakan untuk memperbaiki kekacauan hukum. Kemudian, kekacauan hukum yang kacau dapat kebal terhadap semua hukum dan serangan adalah hal yang normal. Namun, Yesuan tercengang, karena dia tidak dapat melihat pendekar pedang yang kacau itu, bahkan jika dia menggunakan para dewa untuk merasakan, itu bukan hanya pendekar pedang yang kacau itu. Pelayan pedang yang kacau ini ternyata memiliki bakat khusus dengan penyembunyian mutlak. Dengan kata lain, dia hampir mustahil ditemukan. Pelayan pedang seperti itu, perannya hebat, tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Ada juga paket hadiah terakhir, yaitu, paket peralatan tanpa batas. Tidak ada batas atas. Dikatakan bahwa tidak ada batas atas untuk kualitas ini. Bahkan jika Yesuan menarik artefak terakhir, itu bukan tidak mungkin. Namun, pada saat ini, Yesuan agak ragu-ragu, dan tidak ada batas untuk senjata ajaib itu. Bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan seperti itu,
mengatakan bahwa Yesuan tidak gugup, itu bohong. Yesuan menenangkan pikirannya dan melihat paket hadiah di depannya. Dia akhirnya memilih untuk membukanya. Sistem, buka paket peralatan tanpa batas. Hati Yesuan menunggu dalam diam untuk hasilnya. Dapat dikatakan bahwa Yesuan saat ini bersemangat sekaligus gugup. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah, tidak ada batas. Apa, Yesuan hidup, apa yang tidak terbatas? Senjata ajaib ini, membawa yang tidak terbatas ke tangan, Yesuan menemukan bahwa ini hanyalah seberkas cahaya. Yesuan mengakui bahwa cahaya ini sangat misterius, tetapi apa gunanya sinar seperti itu? Sistem, cepat, jelaskan apa gunanya yang tidak terbatas ini. Hei, sistem meminta, tidak ada batas, itu adalah singularitas, dan tidak ada batasan untuk ketidakterbatasan. Tuan rumah dapat mengintegrasikan yang tidak terbatas ke dalam ruang melahap, sehingga dengan menelan ruang, Anda benar-benar dapat menjadi dunia yang lengkap tanpa setengah dunia, perbedaan. Apakah ini singularitas legenda mengatakan bahwa pada awal kelahiran dunia, itu hanya sebuah singularitas kecil. Dengan perluasan singularitas, aturan kekacauan di dalamnya melahirkan 4 artefak pamungkas. 4 artefak pamungkas terus-menerus meningkatkan kekacauan itu, dan terus berkembang, sehingga lahirlah Dewa Pertama Tuhan. Tuan Pertama sangat kuat dan telah menciptakan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Upaya yang kuat ini akhirnya menciptakan dewa-dewa saat ini dan segudang misteri. Mungkinkah dikatakan bahwa, apa yang ada di tangan Yesuan adalah keberadaan seperti itu? Yesuan sekarang berada di tangan sebuah dunia. Hati Yesuan terkejut, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun benda ini terdengar sangat kuat, itu bisa sangat berguna bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun, perlu untuk membiarkan yang tak terbatas tumbuh dewasa, itu ratusan juta tahun. Untungnya, setidaknya, yang tak terbatas ini dapat digunakan untuk menyempurnakan ruang fagositosis dan melahap ruang. Itu tidak pernah lengkap, terutama kekuatan hukum, tetapi itu hilang. Sekarang tidak ada batasan, maka di sana, Anda dapat tumbuh menjadi dunia yang lengkap. Yesuan melambaikan tangannya, dan yang tak terbatas telah memasuki ruang melahap. Kali ini undian akhirnya berakhir. Yesuan tidak menunda, tetapi berjalan menuju lantai pertama kota. Kali ini, dia akan sepenuhnya menyelesaikan semua keluhan di lapisan pertama ini. King Long membantu, sudah waktunya untuk mengatakan bahwa menghilang, karena mereka berani membunuh Yesuan beberapa kali, maka Yesuan juga dapat menghancurkan mereka. Karena lain kali aku pergi, Yesuan akan pergi ke dunia utama dan memulai ujian sebenarnya dari walinya. Namun, Yesuan belum kembali ke kota, tetapi pertama kali bertemu dengan orang-orang dari geng King Long. Ternyata setelah King Long membantu pemiliknya mendengar Yesuan pergi ke Dian Lianxuan, hatinya selalu sangat kesal. Di Lianxuan, itu adalah keberadaan umum yang tabu. Dia khawatir Yesuan akan mengenal orang-orang di sana. Tetapi kemudian aku memikirkannya dan merasa itu tidak mungkin. Kekuatan Yesuan hanya para dewa, dan bagaimana aku bisa mengenal orang-orang di piring. Namun, King Long membantu tuan rumah, bagaimanapun juga, masih takut, jika Yesuan tahu orang-orang dari hidangan cinta, maka dia sudah mati. Oleh karena itu, King Long membantu tuan rumah untuk membawa orang untuk mencari Yesuan, agar dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Sayangnya, kecepatan Yesuan sangat cepat, dan di mana dia dapat menemukannya. Tidak dapat menemukan semua jalan, King Long membantu pembantunya hanya dapat meninggalkan tenaga kerja yang cukup, dan pada saat yang sama mengeluarkan pengetahuan kepada Yesuan. Tetapi jika Anda menemukan Yesuan, maka, jangan bertanya kepada orang lain, Anda akan membunuh. Oleh karena itu, ketika Yesuan baru saja berjalan ke tepi kota, dia sudah bertemu dengan orang-orang yang menghalangi jalan. Nah, ini Yesuan. Seharusnya tidak salah, dan penampilan serta wilayahnya sesuai. Apa yang kamu tunggu? Kirim sinyal, panggil seseorang untuk membunuhnya, dan pembantunya memiliki perintah, daripada membunuh 1000 orang, dan tidak boleh melepaskan Yesuan. Oke, lakukan. Dengan satu tangan, gangster King Long asli, yang baru saja berkeliaran, tanpa pandang bulu dan menyerang Yesuan secara langsung. Hei, alarmnya mengkhawatirkan, tuan rumah sedang diserang dengan kuat. Boom, suara keras, Yesuan yang tidak curiga, langsung tertembak dan terbang keluar. Karena serangan ini tidak mengancam nyawa Yesuan,
sistem tidak memulai pertahanan otomatis. Dan Ye Xuan sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi penyergapan di sini, jadi tentu saja tidak ada persiapan. Oleh karena itu, serangan diam-diam orang-orang ini akan berhasil. Dengan ledakan, Ye Xuan langsung menabrak gunung. Dapat dikatakan bahwa serangan ini membuat Ye Xuan agak malu. Sialan, siapa yang berani menyerangku, tidak bisakah kau mati? Ye Xuan sangat marah, takut bahwa ia akan digantikan oleh siapapun, dan ia akan marah ketika ia diserang secara tidak dapat dijelaskan. Sangat disayangkan bahwa orang-orang dari geng Qinglong ini tidak menempatkan Ye Xuan di mata mereka. Bahkan jika saya mendengar Ye Xuan, tidak ada yang akan memperhatikan Ye Xuan, tetapi meluncurkan serangan putaran baru. Lebih dari selusin Qinglong membantu publik, dari segala arah, langsung menuju Ye Xuan. Sialan, karena kau mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Ye Xuan juga menjadi marah. Ia berjalan dengan caranya sendiri dengan sangat antusias. Orang-orang ini harus datang dan menyerangnya, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Sangat tidak mungkin baginya untuk mati dengan sangat buruk. Megatron, bunuh aku untuk mereka. Ye Xuan memberi perintah, dan pedang kalajengking itu langsung terbang keluar. Dua pedang suci datang kepada orang-orang itu dalam sekejap. Hei, pedang menusuk jantung, gerombolan geng Qinglong, bahkan tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa keilahiannya telah hancur. Mereka ini hanyalah pembantu Qinglong biasa, jadi betapa kuatnya kekuatan, kebanyakan dari mereka hanya kalah dari para dewa. Ye Xuan ingin membunuh mereka, itu hanya masalah kemudahan. Si Zhenjian terus berenang, kemanapun Anda pergi, semua memuntahkan hujan darah, sekejap mata, para pembantu geng Qinglong, semuanya telah terbunuh. Namun, ini hanyalah awal dari kematian. Tepat ketika Ye Xuan baru saja membunuh orang-orang ini, di kejauhan, lebih banyak orang berkumpul. Orang-orang ini, ada para pembantu geng Qinglong, dan pasukan yang melekat pada geng Qinglong, tentu saja, tak terelakkan, ada orang-orang yang bergegas untuk membunuh bonus tinggi Ye Xuan. Dalam sekejap, di langit, di atas tanah, ada ribuan orang. Haha, itu benar-benar Ye Xuan. Selama dia membunuhnya, maka geng Qinglong akan mendapat hadiah yang murah hati. Tidak seorang pun boleh merebutnya bersamaku, Ye Xuan ini, aku harus bunuh diri. Chong, bunuh Ye Xuan, dapatkan uang. Orang yang bergegas pertama bukanlah orang yang membantu Qinglong, tetapi orang yang mengira bahwa sumber Senjing itu gila. Ratusan orang, tidak peduli berapa banyak, bergegas menuju Ye Xuan. Ye Xuan mengerutkan kening saat ini, dan mendengar dengkuran orang-orang ini, Ye Xuan masih tidak mengerti dari mana mereka berasal. Jika kamu ingin menemukan kematian, bagus. Aku akan memenuhimu. Tiba-tiba, Ye Xuan berteriak, dan pedang suci itu segera meledak menjadi sinar cahaya. Dalam sekejap, itu terbagi menjadi ribuan bagian, seperti tetesan air hujan, dan jatuh dengan rapat. Boom, 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 hei, 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 darah berceceran, anggota badan ada di mana-mana. Satu gerakan, hanya satu gerakan, Ye Xuan benar-benar membunuh ratusan orang. Meskipun kekuatan ratusan orang ini tidak kuat, tetapi juga ratusan kehidupan segar. Dalam sekejap, kam bantuan Qinglong, tetapi tidak ada suara. Semua orang melihat mayat yang masih berdarah dengan darah, tetapi beberapa kulit kepala mati rasa. Bunuh, sialan, bunuh orang itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras, dan segera, lebih banyak orang bergegas menuju Ye Xuan. Ye Xuan diam-diam menatap orang-orang, dengan samar mengangkat tangannya, aku bukan seorang semadar, tetapi karena kamu secara membabi buta mencari kematian, aku akan memenuhimu. Mantra 6 kata, mati. Diiringi dengan kata-kata Ye Xuan, ada banyak orang yang masih bergegas menuju Ye Xuan, tetapi mereka jatuh ke tanah. Ketika orang di sebelahnya melihatnya, dia menemukan bahwa keilahiannya telah hancur. Mati, mati, mati. Setiap kali tangan Ye Xuan menunjuk ke satu arah, akan ada area kematian yang luas di sana. Yang terpenting adalah tidak ada yang tahu persis serangan seperti apa yang diderita orang-orang yang jatuh ini. Sesaat sebelumnya, saya sangat bersemangat sehingga saya bergegas ke depan. Pada saat ini, saya menghentikan semua langkah, dan mereka takut. Saya takut dari hati, karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ming Ye Xuan tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya mengangkat tangannya,
dan ada kematian berskala besar. Rasa panik dan tidak berdaya menyebar di benak setiap orang, keberadaan seperti apa yang mereka hadapi. Mengapa? Mengapa dia tidak perlu melakukannya? Kemanapun jarinya pergi, kemanapun orang itu akan jatuh. Mundur. Ketika orang pertama pensiun, lebih banyak orang akan mundur. Kali ini, ratusan orang bergegas keluar, tetapi lebih dari setengahnya tetap di jalan. Yang terpenting adalah tidak ada yang tahu bagaimana mereka mati. Karena selain melihat bahwa keilahian telah hancur, sulit untuk melihat anomali setengah poin. Kekuatan macam apa yang mengerikan ini? Kekuatan magis macam apa itu? Bisakah itu begitu aneh? Yesuan menghentikan gerakannya sendiri dan terus melakukan begitu banyak mantra 6 karakter. Bagi Yesuan, itu juga merupakan pengurasan yang hebat. Namun, Yesuan merasa itu sepadan. Orang-orang ini jelas tergoda oleh geng Qinglong. Yesuan benar-benar tidak ingin membunuh mereka lebih banyak, tetapi mereka tidak takut pada mereka, tetapi mereka tidak akan tahu apa yang ditakuti. Hanya membiarkan mereka takut akan membuat mereka berhenti. Bahkan jika perlu untuk membuka pembunuhan, Yesuan juga berharap bahwa yang terbunuh di tangan mereka adalah orang-orang Qinglong. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah, mantra 6 kata itu sempurna. Hei, sistem memberi isyarat, mantra 6 kata berhasil dipromosikan. Hei, sistem memberi isyarat, selamat kepada tuan rumah, dapatkan 6 kebenaran. 6 kata benar, termasuk, kata mati, kata rusak, kata, reruntuhan, kata. Kata-kata kematian, cedera, dan kepunahan sama seperti sebelumnya, tetapi kata-kata yang berubah, adalah kata, reruntuhan, dan segel. Namun, pada saat ini, Yesuan terlalu malas untuk memeriksa efek dari ketiga kata ini, karena Yesuan akan menggunakan pertarungan yang sebenarnya untuk membuktikannya. Pada saat ini, melihat kedua orang ini yang telah dihancurkan oleh Yesuan, dan geng-geng Qinglong akhirnya menembak. Pada saat ini, saya melihat seorang tetua Qinglong yang lebih rendah dari para dewa tinggi, dan dengan ratusan pembantu Qinglong, bergegas menuju Yesuan. Pedang dan pedang bersinar. Dalam sekejap mata, ada serangan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit. Serangan-serangan ini sangat cepat, dan pada saat yang sama, mereka juga sangat membunuh. Tampaknya itu adalah tipuan untuk sepenuhnya menekan Yesuan. Yesuan mengangkat matanya dan melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya di depannya, tetapi dia berkata dengan samar, 6 kebenaran, hancurkan. Hei, ketika saya mengatakan kalimat ini, Yesuan ternyata adalah ludah berdarah. Ternyata tekanan dari 6 kebenaran ini terlalu besar. Bahkan jika Yesuan dapat menampilkannya, itu akan membayar harga yang mahal. Pada saat ini, darah ini adalah bukti terbaik. Namun, apa kekuatan kata yang hancur ini? Diiringi oleh suara Yesuan, kekuatan Suano telah diluncurkan. Pada awalnya, tampaknya tidak ada yang terjadi. Serangan itu masih menyerbu ke arah Yesuan. Para pembantu geng Qinglong tidak memiliki sedikit pun kelainan. Namun, saat orang-orang berkedip, semuanya berubah. Hilang, semuanya telah menghilang, sunyi, seolah-olah semuanya, seharusnya begitu. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan orang-orang geng Qinglong menghilang, tetapi ada orang-orang yang berhati-hati, tetapi mereka menemukan bahwa area itu berubah warna. Itu adalah sentuhan merah, merah darah. Area itu, bahkan di bawah kata-kata Yesuan, semuanya hancur tak terlihat, semuanya hancur menjadi keadaan yang paling primitif. Boom! Tiba-tiba, ledakan suara yang sangat besar terdengar. Bersamaan dengan suara keras ini, gelombang udara tiba-tiba meledak. Ternyata tidak ada suara, tetapi karena serangan itu terlalu kuat, sehingga suara serangan itu masih tertahan, dan pecah hingga sekarang. Udara dan gelombang yang kuat membuat banyak orang merasakan ketidakstabilan berdiri, tetapi yang terpenting adalah rasa berdarah di udara. Itu adalah ratusan orang. Para pembantu ratusan geng Qinglong telah berubah menjadi kabut darah. Kekuatan macam apa ini? Mengapa begitu aneh dan kuat? Beberapa orang pemalu, bahkan takut jatuh ke tanah, wajah pucat. Pada saat ini, jangan katakan bahwa mereka, bahkan Yesuan, cukup mengejutkan, saya tidak menyangka bahwa 6 kata nyata setelah promosi, bahkan begitu kuat. Singkatnya, itu masih mengosongkan semua musuh dalam jarak tertentu. Jika ada orang yang bisa bertahan hidup di bawah serangan ini, maka hanya ada yang lebih tua. Namun, pada saat ini,
para tetua geng Qinglong juga ketakutan. Baru saja dia secara naluriah menyadari kengerian dan bahaya yang tidak biasa di depannya, jadi ini menghentikan kemajuannya. Namun, sekarang dia tahu bahwa pemberhentiannya sebenarnya telah menyelamatkannya. Selain itu, meskipun dia tidak berada di inti serangan, itu juga sangat menyedihkan. Pada saat ini, para tetua terus-menerus menahan darah, dan ada daya tarik yang mengerikan yang tiba-tiba datang. Bahkan jika dia sudah sangat berhati-hati, dia tetap tidak lolos dari serangan itu. Daya tarik itu seperti mencoba menghirupnya ke dalam jurang yang tidak diketahui. Jika bukan karena para tetua, itu akan menjadi kultivasi para dewa tingkat tinggi berikutnya. Saya khawatir itu sudah terdegradasi. Pada saat ini, tetua itu berdiri diam dan diam. Hanya ketika dia begitu dekat dengan kematian, dia bisa tahu betapa dia takut mati. Ye Xuan samar-samar menatap orang-orang di depan, dia sedang menunggu kedatangan pembantu Qinglong. Karena Ye Xuan percaya bahwa karena Qinglong membantu Tuan menyetrika dirinya sendiri dan mati, maka sama sekali tidak mungkin untuk mengirim udang-udang kecil ini ke kematian. Meskipun Ye Xuan tidak menerobos dewa-dewa tinggi sekarang, itu bukan wilayah distrik tempat sumber asli asal mula aslinya berada. Ye Xuan sedang menunggu tubuh utama muncul. Tentu saja, jika orang-orang ini tidak tertarik, maka Ye Xuan tidak keberatan membunuh mereka. Diam dan diam. Hanya angin sepoi-sepoi yang membelai. Ye Xuan begitu melayang di udara. Di depannya, ribuan orang yang dikumpulkan oleh geng Qinglong ternyata adalah siapa saja yang berani melangkah maju. Bahkan beberapa orang bahkan menatap Ye Xuan tanpa melihatnya. Ye Xuan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat orang-orang ini hanya melihat jauh. Beberapa orang masih ingin menyerbu seperti Ye Xuan, tetapi Ye Xuan hanya melihat ke arah itu sedikit, dan bahkan membuat mereka takut hingga berkeringat dingin. Sampai sekarang, Ye Xuan tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya, yaitu, ratusan orang jatuh. Kekuatan yang begitu kuat, siapa yang berani memprovokasi? Ye Xuan sedang menunggu dengan diam, dan ribuan orang, hanya berani menemani Ye Xuan dan seterusnya. Akhirnya, Ye Xuan harus menunggu seseorang datang, namun, biarkan Ye Xuan mengerutkan kening, kali ini, bukan hanya pembantu Qinglong, tetapi juga pemilik kota. Tampaknya kali ini, semua orang kuat di seluruh lantai pertama telah berkumpul. Alis Ye Xuan berkerut, jika benar-benar menghadapi begitu banyak orang kuat, Ye Xuan tidak memiliki kesempatan. Namun, Ye Xuan tidak mungkin mundur sekarang, dia ingin melihat, orang-orang ini, apa yang ingin mereka lakukan. Pada saat ini, Qinglong membantu pemimpin untuk memimpin dan melihat sisa-sisa anggota tubuh di tanah, dan alisnya berkerut. Kamu membunuh mereka. Qinglong membantu Tuan untuk mendongak dan menatap Ye Xuan, dan suaranya penuh amarah. Namun, dia marah, tetapi siapapun dapat melihatnya, tetapi itu hanya akting. Semua ini adalah apa yang dia atur. Selain itu, orang yang mati itu hanyalah geng biasa. Geng Qinglong tidak memiliki alasan untuk marah seperti itu, kecuali kemarahannya adalah untuk mencari alasan bagi dirinya sendiri. Faktanya, termasuk para pembantu Qinglong dan pemilik kota, mereka mengadakan pesta ketika Ye Xuan pergi bermain di Lianshuan. Hanya ada satu topik dalam diskusi, yaitu, Ye Xuan. Menurut apa yang mereka pikirkan, jika Ye Xuan benar-benar memiliki hubungan dengan Dai Lianshuan, maka ini agak rumit. Karena itu, jika Anda ingin membunuh Ye Xuan, bukan hanya Qinglong yang membantu Tuan, tetapi juga pemilik kota. Di Lianshuan adalah tempat yang tidak berani mereka provokasi. Tetapi pada saat yang sama, Dai Lianshuan tidak pernah bertanggung jawab atas urusan mereka. Karena itu, seperti biasa, hampir tidak ada pertukaran antara kedua belah pihak. Pada saat ini, kemunculan Ye Xuan, tetapi mereka berspekulasi bahwa Ye Xuan ingin menggunakan kekuatan Dai Lianshuan untuk tidak menguntungkan lapisan pertama. Merampas kepentingan mereka. Oleh karena itu, ketika Qinglong membantu tuan rumah untuk membunuh Ye Xuan, orang-orang ini segera menyetujuinya, bahkan jika mereka tidak setuju, mereka memilih default. Karena dalam hati mereka, Ye Xuan tidak mati, itu pasti akan menjadi momok. Pada saat ini mengosongkan pembantu untuk berbicara terlebih dahulu, dan yang lainnya secara alami tidak muncul. Ye Xuan menatap pembantu Qinglong dan berkata dengan samar, bagaimana, kamu tidak menginginkan hidupku? Aku di sini, meskipun aku akan mengambilnya. Qinglong membantu alis utama, dan dia agak tidak nyaman. Bagaimanapun,
Penampilan Ye Xuan memang agak aneh. Nak, apakah kau ingin mati? Baiklah, aku akan memenuhimu. Kau masih melakukan apa yang kau lakukan, menyerbu ke arahku dan membunuhnya. Qinglong membantu tuannya berteriak, tetapi dia tidak melakukannya, tetapi dia memerintahkan orang-orang biasa di sekitarnya untuk melakukannya. Karena, Qinglong membantu bos juga khawatir bahwa Ye Xuan tidak siap. Dalam pandangannya, meskipun Ye Xuan sekarang adalah tuan para dewa, dia tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Oleh karena itu, tentu saja, dia berpikir bahwa Ye Xuan mungkin seorang penolong. Pada saat ini, dia memerintahkan geng-geng biasa itu untuk menyerbu bersama-sama. Yang mereka lakukan adalah menyelidiki detail Ye Xuan dan mencari tahu apakah Ye Xuan benar-benar memiliki bala bantuan. Namun, yang membuat Qinglong membantu tuan adalah bahwa perintahnya, tetapi tidak ada seorang pun. Di masa lalu, geng-geng ini yang mendengar kata-kata mereka sendiri segera bergerak. Hari ini, tidak ada seorang pun sama sekali. Qinglong membantu tuan sangat berbeda. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang telah membantu Qinglong selalu menggertak kota, dan tidak pernah melihat sesuatu yang menakutkan. Ye Xuan ini, mungkin memang benar-benar aneh, tetapi tidak seharusnya membuat orang-orangnya takut. Jadi pada saat ini, Qinglong membantu mata tuan untuk melihat tangannya sendiri dan berkata dengan marah, "Aku tidak mendengar apa yang kukatakan." Banyak kaki pembantu Qinglong gemetar, mereka pasti tahu cara membantu tuan, bertentangan dengan perintah para pembantu, maka mereka akan sangat sengsara, tetapi telah melihat keterkejutan Ye Xuan, dan membiarkan mereka berani bergerak. Pada saat ini, geng-geng ini juga dalam dilema. Satu sisi adalah Ye Xuan yang aneh, dan sisi lain adalah pembantu mereka. Mereka benar-benar bukan pilihan yang baik. Tidakkah kau ingin mati? Tiba-tiba, Qinglong berteriak pada tuan. Ini adalah pertama kalinya seseorang melanggar perintahnya, dan bukan satu atau dua, tetapi hampir semua orang. Di sini, mendengar bantuan tuan, seorang tetua yang berdiri di belakang pembantu Qinglong segera berteriak, "Ikut aku. Bunuh Ye Xuan." Pembantu itu harus mendapat hadiah. Dalam 2 dan 3, memang ada beberapa pembantu untuk ditindaklanjuti. Meskipun mereka penuh, mereka mengikuti masa lalu, tetapi lebih banyak orang tidak memiliki gerakan sama sekali. Qinglong membantu alis utama untuk mengunci, dan dia tidak tahu mengapa gengnya sendiri berani melanggar keinginan mereka. Namun segera, dia mengerti. Tujuan Ye Xuan saat ini adalah bahwa Qinglong membantu tuan dan pemilik kota dan yang lainnya. Geng-geng ini, Ye Xuan, akan ada di sana. Melambaikan gelombang, pendekar pedang keos telah bergegas keluar. Pendekar pedang yang kacau, kemampuan siluman absolut, sama sekali bukan geng Qinglong dan yang lainnya dapat melihat. Jadi saat ini, apa yang mereka lihat adalah gambar yang sangat aneh. Aku melihat mereka yang bergegas ke arah Ye Xuan, dan kepalanya langsung terpotong. Yang terpenting adalah tubuh mayat itu tidak terbelah dua. Di depan mereka, ada berbagai macam kekuatan sihir yang menyerang. Namun, aneh sekali, kepala semua orang hilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi sekali lagi, biarkan para pembantu itu merasakan apa itu ketakutan. Pada saat ini, sekelompok orang datang ke Qinglong untuk membantu tuannya, dan membisikkan pengalaman mereka kepada geng Qinglong. Kali ini, pembantu geng Qinglong, bukan alisnya yang berkerut, tetapi harus mengatakan bahwa wajahnya sudah mendung. Mungkinkah dikatakan bahwa Dai Lianxuan telah menembak pembantu itu untuk anak ini? Bukan hanya pembantu Qinglong yang berpikir begitu, tetapi semua orang berpikir begitu. Bagaimanapun, ini benar-benar terlalu aneh. Selama orang yang bergegas ke arah Ye Xuan, atau langsung terbunuh, atau berubah menjadi kabut darah, bahkan kali ini, kepalanya menghilang tanpa sebab. Ini membuat mereka sulit untuk memahami apa yang sedang terjadi. Untuk sementara waktu, termasuk Qinglong untuk membantu bos, tetapi tidak ada yang berani melakukannya, karena mereka akan takut. Tekanan Dai Lianxuan pada mereka terlalu besar. Begitu besar sehingga mereka tidak berani goyang. Tidak, anak ini, kamu seharusnya tidak mendapatkan bantuan Dai Lianxuan. Bagaimana mungkin seseorang dengan cinta kupu-kupu Xuan menyelinap dan tidak berani muncul? Kamu tahu, Dai Lianxuan adalah seorang pelayan, ingin membunuhku, Del. Itu mudah. Trik apa lagi yang digunakan anak ini? Pemilik kota yang sebelumnya tidak pernah berbicara akhirnya berbicara, dan kata-katanya dikenali oleh semua orang. Memang, jika itu benar-benar orang di Lianxuan,
maka Anda tidak boleh menyembunyikan diri seperti ini. Hei, biarkan orang tua itu pergi menemui anak ini, aku harus melihat, apa maksudnya. Tiba-tiba, seorang pria tua berdiri dari belakang pemilik kota. Seorang pria kuat yang lebih rendah dari dewa tertinggi. Dapat dikatakan bahwa benar-benar ada kekuatan untuk membunuh orang kuat Yesuan. Seperti yang dia katakan, orang ini telah bergegas menuju Yesuan. Namun, Yesuan masih tidak memiliki gerakan, jadi dia melihatnya dengan tenang. Karena Yesuan tahu bahwa selama pendekar Chaos tidak terlihat, tidak ada dari mereka yang bisa menjadi lawan pendekar Chaos. Kemampuan siluman absolut, dikombinasikan dengan kemampuan khusus untuk mengimunisasi semua aturan, sehingga pendekar Chaos memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kecuali jika mungkin untuk menemukannya dan membuat pertahanan, bagaimana seseorang bisa terhindar dari serangan diam-diam pendekar Chaos. Bagaimanapun, sebagian besar orang mengandalkan hukum para dewa dan pelindung, namun, pendekar pedang kekacauan kebal terhadap kekuatan hukum apapun. Bukankah itu berarti bahwa orang-orang ini sama sekali tidak terlindungi dalam menghadapi pendekar pedang kekacauan? Ingin mengandalkan daging untuk menahan serangan pendekar pedang kekacauan hampir mustahil, karena pendekar pedang kekacauan, ada juga karakteristik bahwa serangan fisik itu kuat. Pelayan pedang kekacauan yang mengerikan dapat dikatakan bahwa selama dia tidak ditemukan, maka itu sama dengan keberadaan tanpa solusi. Keberadaan yang kuat seperti ini, saya khawatir hanya sistem yang dapat membuatnya. Bagaimanapun, apa yang dipraktikkan semua orang adalah kekuatan hukum, dan bagaimana orang lain dapat kebal terhadap hukum. Cukup kembangkan kemampuan serangan fisik. Orang tua itu bergegas menuju Yesuan, tetapi sayangnya, dia tidak mengambil beberapa langkah dan langsung jatuh. Kali ini, sangat dekat, bahkan darah hampir terciprat ke tubuh geng Qinglong dan yang lainnya. Suasana aneh telah menyebar ke orang-orang kuat ini. Pada saat ini, orang-orang kuat ini telah menyadari mengapa Qinglong tidak berani maju. Terlalu mengerikan, terlalu aneh. Kematian mungkin tidak terlalu mungkin terjadi. Setidaknya, ada banyak orang yang tidak takut mati. Intinya adalah bahwa bahkan jika Anda tidak tahu bagaimana cara mati, Anda sudah mati. Ini agak mengerikan. Pada saat ini, orang-orang ini tidak persis seperti ini. Mereka bahkan mati, mereka tidak mengerti mengapa mereka mati. Bagaimana mungkin orang yang hidup tidak takut? Sial, apa, biarkan aku keluar. Pemilik kota berteriak, dan dari tubuhnya, dia segera meledak menjadi kekuatan yang kuat. Kekuatan ini berubah menjadi seberkas cahaya dan menyebar dengan cepat ke sekeliling. Cahaya ini adalah sejenis kekuatan magis yang cukup dibanggakan oleh pemilik kota. Karena cahaya ini tidak hanya memiliki kemampuan menyerang yang kuat, tetapi juga dapat menggabungkan pikiran Tuhan, membiarkan cahaya itu lewat, dan kehidupan apapun tidak dapat lolos dari perasaan pemilik kota. Namun, kali ini, pemilik kota gagal. Bukannya cahaya ini tidak menutupi pendekar pedang kekacauan, tetapi karena pendekar pedang kekacauan tidak terpengaruh oleh cahaya ini. Cahaya itu tersapu dari pendekar pedang kekacauan, dan penguasa kota dapat merasakannya, tetapi itu seperti batu, dan tidak ada kehidupan. Hei, tepat di sebelah pembantu Qinglong, seorang tetua berdiri berdampingan dengannya, kepalanya tiba-tiba terpenggal. Anda harus tahu bahwa para tetua masih mengawasi Yesuan ini beberapa saat yang lalu, dan tidak ada tindakan pencegahan sama sekali. Saya tidak menyangka bahwa, setelah saat ini, itu akan jatuh. Kali ini, tetapi geng Qinglong cukup takut. Bagaimanapun, salah satu tetuanya meninggal di sana begitu dekat, tetapi dia ternyata tidak ada celah. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak takut, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, Yesuan, yang sama sekali tidak bergerak, selangkah demi selangkah, dan berjalan ke geng Qinglong dan yang lainnya. Yesuan tahu bahwa sekarang setelah dia lewat, tidak ada yang berani memiliki sedikit perubahan padanya. Tentu saja, jika ada, pendekar pedang Chaos akan segera membunuh. Dapat dikatakan bahwa selama pendekar pedang Chaos tidak ditemukan, maka kehidupan orang-orang ini semuanya terjepit di tangan Yesuan. Selama Yesuan memiliki ide, maka apakah itu penguasa Qinglong atau pemilik kota, itu pasti akan mati. Yesuan selangkah demi selangkah menuju ke depan, tetapi tampaknya berbaris di hati orang-orang ini. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini semua sangat gugup. Karena pendekatan Yesuan terlalu aneh, karena kekuatan Yesuan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak ada yang berani menggunakan alam untuk mengukur kekuatan Yesuan.
Karena kekuatan Yesuan tidak diukur dengan alam. Anda tahu, mereka bahkan tidak melihat Yesuan sama sekali, tetapi mereka telah membunuh begitu banyak orang. Termasuk banyak tetua yang kuat. Oleh karena itu, siapapun mengerti bahwa Yesuan memiliki kekuatan misterius yang melindungi, atau bahwa Yesuan memiliki cara misterius, yang cukup untuk membunuh siapapun dari mereka. Kamu, apa yang kamu inginkan? Qinglong membantu Tuan menjadi sangat gugup, dan seluruh tubuh bersinar dengan kecemerlangan berbagai pertahanan ini. Dia tidak tahu bahwa pendekar pedang keos ada di sampingnya, bahkan dalam pertahanannya. Untuk membunuhnya, tetapi Yesuan adalah sebuah ide. Kamu berkata, bagaimana aku ingin? Yesuan memandang Qinglong untuk membantu Tuan, bertanya dengan samar. Kau bukan yang pertama kali menembakku. Itu adalah larangan lama, itu juga dikirim untuk membunuhku. Dan hari ini, kau mengerahkan begitu banyak orang kuat dan anak buahmu, bukan untuk membunuhku, kan? Atau apakah itu menyambutku? Yesuan menatap Qinglong untuk membantu Tuan, hari ini, orang ini harus mati. Nak, aku akui kau telah melakukannya, tetapi jangan lupa, kita memiliki begitu banyak orang kuat di sini, itu sulit, kau masih ingin melawan begitu banyak orang dengan satu orang. Qinglong membantu bos untuk berani berkata kepada Yesuan. Namun, Yesuan tersenyum, kuat, bagaimana mungkin aku tidak melihat apa yang kuat? Dengan kata-kata Yesuan, pembantu Qinglong hanya merasakan ada angin bertiup, tetapi setelah beberapa saat, sisinya berdering pada saat yang sama. Ketika dia berbalik dan melihatnya, dia menemukan bahwa para tetua yang termasuk dalam geng Qinglongnya, pada saat ini, semuanya mati. Yesuan melambaikan tangannya, dan cincin Qiankun yang tak terhitung jumlahnya terbang langsung ke arahnya. Setelah beberapa saat, dia dibawa pergi oleh Yesuan. Ketika melakukan semua ini, Yesuan begitu santai. Bahkan tidak ada pertahanan sedikit pun. Apa orang-orang kuat yang kau katakan, mayat-mayat itu? Setelah menyelesaikan cincin Qiankun, Yesuan berbalik dan berkata kepada Qinglong Geng. Pembantu Qinglong tampaknya merasa tubuhnya menggigil, ia ditakuti oleh Yesuan. Karena penguasa Qinglong saat ini mengerti bahwa Yesuan ingin membunuhnya, itu mudah saja. Bagaimanapun, para tetua itu, meskipun lebih lemah darinya, tidak mungkin terlalu banyak. Namun, tidak ada yang namanya kematian mendadak dalam sekejap mata, yang membuatnya tidak takut. Qinglong membantu Tuan untuk memohon belas kasihan, tetapi dia telah menjadi sekelompok master untuk waktu yang lama. Jika dia meminta belas kasihan, dia tidak bisa membuka mulutnya. Jadi, dia hanya bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Yesuan memandang Qinglong untuk membantu Tuan, tetapi dia tertawa gembira, apa yang ingin aku lakukan? Ini seharusnya yang aku minta padamu, kan? Atau apa yang ingin kamu lakukan padaku, lalu aku ingin apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Qinglong membantu Tuan menjadi takut. Saat ini, apa yang dia katakan adalah kurangnya kepercayaan diri. Adapun pemilik kota dan yang lainnya, saat ini, itu juga sangat menakutkan. Terlalu mengerikan, sangat sulit bagi mereka untuk memikirkannya. Lebih dari selusin dewa tertinggi di kerajaan-kerajaan, pada saat yang sama disingkirkan oleh kekuatan misterius, pemandangan ini, jangan biarkan mereka takut. Sebenarnya, pada level mereka, jangan potong kepala, bahkan jika tubuh hancur menjadi bubuk, tetapi selama roh masih ada, selama keilahian tidak hancur, maka ada cara untuk bangkit kembali. Namun, kekuatan misterius ini, saat menghancurkan kepala target, juga telah membunuh jiwa target dan menghancurkan keilahian target. Kekuatan yang mengerikan dan aneh, bagaimana cara takut pada mereka, bagaimana cara tidak takut. Tiba-tiba, seorang pria kuat berbalik dan ingin melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa dia hanya bergerak. Kepalanya benar-benar jatuh dari tubuh, hanya tubuh tanpa kepala, tetapi juga sedikit ke depan ke arah depan. Aku bilang kamu bisa pergi sekarang. Yesuan mendongak dan melihat orang-orang di arah kota. Nada suaranya penuh dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tidak ada yang menjawab karena tidak ada yang berani berbicara sama sekali. Namun, Yesuan, tetapi sekali lagi melirik mereka, mereka terus melihat Qinglong untuk membantu Tuan. Aku memberimu dua pilihan dan menghancurkan keilahianmu sendiri sehingga kau bisa terhindar dari rasa sakit. Kalau tidak, aku akan melakukannya sendiri. Yesuan berkata dengan lemah, tetapi ini kejam, dan dia menghancurkan keilahiannya sendiri. Siapa yang benar-benar bisa menyerah? Yesuan, jangan terlalu berlebihan,
meskipun aku mengakui bahwa kau telah melakukannya, tetapi jika itu aku. Hei, darah memercik, tetapi itu adalah geng Qinglong yang dijaga oleh para dewa, dan satu lengan langsung terlepas dari tubuh. Bagaimana jika kau, teruslah berkata, tidak ada, aku punya lebih banyak waktu. Ye Xuan menatap Qinglong untuk membantu Tuan. Tampaknya orang ini belum melihat situasinya. Sudah waktunya untuk ini, dan dia masih ingin mengancam Ye Xuan. Qinglong membantu Tuan untuk menahan rasa sakit dari lengan yang patah, tetapi dia tidak pernah berani berbicara. Sayangnya, tidak peduli apa yang dia katakan, hari ini, Ye Xuan telah memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi. Sepertinya kau ingin aku melakukannya, jadi baiklah, nikmatilah perjalanan kematianmu. Dengan kata-kata patroli malam, geng Qinglong membantu lengan lainnya untuk dipisahkan langsung dari tubuh. Dan kemudian, ada serangan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap serangan ini tidak fatal, tetapi itu hanya luka di tubuh geng Qinglong. Namun, justru karena ini, maka rasa sakit pada daging dan kepanikan pikiran semakin dan semakin mengerikan. Pada saat ini, pembantu Qinglong sangat terdistorsi. Bukannya dia tidak ingin menyerang Ye Xuan. Faktanya, ketika dia kehilangan lengan pertamanya, dia melancarkan beberapa serangan terhadap Ye Xuan. Namun, dia terkejut bahwa serangannya, seolah-olah diblokir oleh kekuatan tak terlihat, tidak dapat mencapai Ye Xuan. Tiba-tiba, tangan Ye Xuan terangkat. Apa yang ingin dia lakukan? Banyak orang berpikir begitu dalam hati mereka. Dan pembantu Qinglong bahkan lebih khawatir, karena dia tahu bahwa jika Ye Xuan memiliki tindakan apapun, maka itu pasti terhadapnya. Benar saja, tujuan Ye Xuan adalah untuk membantu Qinglong. Pada saat ini, Qinglong membantu tuan rumah merasakan kekuatan misterius, dan terus-menerus berusaha menarik keilahiannya. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah ada tangan, untuk mengeluarkan isi hatimu sendiri. Namun, kekuatan ini ditujukan kepada para dewa Qinglong untuk membantu tuan. Melucuti ilahi, inilah yang dimiliki Ye Xuan, tetapi sebelumnya, Ye Xuan tidak pernah menggunakannya. Hari ini, Ye Xuan akan melucuti para dewa pembantu Qinglong ini. Qinglong membantu tuan menjadi panik, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun. Meskipun keilahian itu miliknya, bagaimana dia bisa mengendalikan keilahian itu? Tetapi tidak seorang pun tahu sama sekali, seolah-olah memang demikian, meskipun keilahian itu adalah bagian dari tubuhnya, itu hanya masalahnya. Keilahian ini tidak berarti bahwa itu dapat dikendalikan oleh tuannya. Dalam kepanikan Qinglong yang tak tertandingi untuk membantu tuan, keilahiannya sebenarnya ditarik keluar oleh Ye Xuan dengan bersemangat. Saya melihat bahwa keilahian saya dilucuti, dan perasaan itu hanya diketahui oleh geng Qinglong. Seiring dengan pelepasan keilahian, berbagai kekuatan yang Qinglong bantu tuan di sekitar awan berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke tanah. Tentu saja, saat Anda bersentuhan dengan tanah, saat itulah dia terbunuh. Tidak, 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 Ye Xuan, kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. Qinglong membantu tuan mengutuk dengan keras, tetapi sayangnya, dia hanya bisa melakukan ini. Bagaimanapun, apakah Ye Xuan tidak akan mati masih belum diketahui, tetapi dia tidak boleh mati. Jadi, sekarang giliranmu, Tuan Kota, kamu telah mengirim orang untuk mengawasiku, apa yang kamu inginkan dariku? Bagi pemilik kota ini, Ye Xuan tidak memiliki permusuhan yang begitu besar terhadap geng Qinglong. Bagaimanapun, pemilik kota mengatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu banyak untuk Ye Xuan, dan bahkan membantu Ye Xuan. Namun, Ye Xuan juga harus menaklukkan pemilik kota, karena Ye Xuan adalah orang yang meninggalkan dunia kedua dan pergi ke dunia utama. Kemudian, keselamatan Ye Xuan adalah yang paling mengkhawatirkan. Ye Xuan, aku akui bahwa kamu tidak kurus, hari ini, kamu tidak dapat menahan diri untuk tidak juga ingin aku membunuh bersama. Pemilik kota memandang Ye Xuan. Meskipun kekuatan Ye Xuan juga terlihat oleh pemilik kota, dia tidak akan seimpulsif dan sebodoh geng Qinglong. Selain itu, di jantung kota ini, saya juga berpikir bahwa saya belum melakukan apapun untuk membunuh Ye Xuan. Tentu saja, kecuali hari ini dia benar-benar datang ke sini, dan dia telah membunuh Ye Xuan. Tidak, penguasa kota salah paham, aku tentu tidak akan membunuhmu, serahkan pecahan dewa milikmu, aku mungkin harus pergi sekali, jadi kau perlu melindungi beberapa orang untukku,
ketika aku kembali, pecahan dewa milikmu akan dikembalikan kepadamu secara alami. Ye Xuan berkata dengan lemah, inilah tujuan Ye Xuan. Memang, pemilik kota tidak melakukan apapun untuk menyakiti Ye Xuan. Namun, untuk menjatuhkannya, Ye Xuan hanya dapat memperoleh pecahan dewa kota untuk sementara. Pemilik kota mengerutkan kening, tetapi apakah dia punya ruang untuk memilih? Di hati pemilik kota, karena Ye Xuan dapat dengan mudah melucuti keilahian pembantu Qinglong, tampaknya bukan tidak mungkin untuk melucuti pecahan keilahiannya. Oke, aku berjanji padamu. Karena aku ingin mengerti, maka pemilik kota tidak menyeret air, atau langsung setuju pemilik kota tidak menyeret air, dan langsung menyerahkan pecahan dewa miliknya sendiri. Ye Xuan melambaikan tangannya dan mengambil keilahian dengan santai. Kemudian dia berkata, pada saat ini, saya tidak ingin menyembunyikan apapun. Saya tidak ingin tinggal lama di dunia ini. Jika bukan karena saya masih punya teman di sini, mungkin saya sudah pergi. Petik 2. Sebelum gerakan kecilmu, saya telah menanggungnya. Saya hanya tidak menyangka bahwa geng Qinglong ini akan memobilisasi orang untuk mengepung saya. Oleh karena itu, saya tidak tahan. Saya tidak tahan. Mulai hari ini, pemilik kota tingkat pertama ini perlu berubah. Orang-orang, karena Anda tahu di Eliansuan, Anda juga harus tahu bahwa dunia utama bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi, dan Anda semua aman. Kalau tidak, saya tidak keberatan membunuh kalian semua. Nada bicara Ye Xuan sangat membosankan, tetapi di telinga mereka yang kuat, itu seperti guntur, pada level mereka, secara alami tahu apa yang dikatakan Ye Xuan di dunia utama dan sekunder. Saya juga mengerti bahwa dunia utama adalah keberadaan mereka yang tidak dapat dicapai. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli apakah mereka dibudidayakan pada tingkat tinggi, maka bagi orang-orang di dunia utama, itu hanyalah keberadaan acak yang dapat dilenyapkan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Xuan Mingming jauh lebih rendah dari mereka, tetapi itu semudah membunuh mereka. Mereka sangat menyesal sekarang, menyesal telah memprovokasi Ye Xuan, mengetahui bahwa jika mereka dapat naik bersama orang-orang di dunia utama, maka manfaat yang dapat mereka peroleh tidak terbayangkan. Tanpa diduga, kesempatan itu pernah ada di depan mereka, tetapi mereka tidak menghargainya. Hal berikutnya, Anda dapat mengatakan, tidak perlu mengatakan apapun sama sekali. Ye Xuan akan jatuh, setelah ketiga wanita itu tenang, mereka akan langsung pergi ke dunia utama. Karena hati Ye Xuan sangat jelas, pemilik kota dan yang lainnya tidak mungkin menetap pada mereka. Selain itu, ada banyak asal-usul di tangan ketiga orang itu. Oleh karena itu, peningkatan kekuatan secara alami sangat cepat, dan tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi, dan secara alami tidak takut. Namun, setelah Ye Xuan datang ke dunia utama, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada pertempuran sama sekali. Yang disebut uji coba sebenarnya didukung oleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Pada waktu yang ditentukan, kultivasi dapat diselesaikan. Dapat dikatakan bahwa ini bukan tekanan sedikit pun bagi Ye Xuan. Penjaga berbeda dari pemberi perintah. Jumlah penjaga langka, tetapi sumber daya yang dapat dikuasai sangat banyak, jadi dengan cara ini, Ye Xuan datang ke dunia utama. Namun, saya tiba-tiba menemukan bahwa, pada kenyataannya, tidak ada begitu banyak hal sama sekali, dan sumber daya adalah persediaan yang hampir tidak terbatas. Tentu saja, ini hanya relatif terhadap dunia luar, tetapi bagi Ye Xuan, sumber dayanya masih belum cukup. Bagaimanapun, ia mengandalkan melahap untuk meningkatkan ranah, yaitu 100.000 asal senjing, tetapi sekejap mata akan menelan bersih. Di dunia utama, Ye Xuan tahu bahwa tidak banyak penguji para penjaga. Menghitungnya, itu hanya 100 orang. Dibandingkan dengan kekuatan lain, itu benar-benar langka. Dan 100 orang ini hanya akan memilih 12 orang untuk menjadi penjaga, dan yang lainnya akan menjadi pengikut para penjaga ini. Peluang 100 orang adalah 12, yang sangat rendah, tetapi dibandingkan dengan kekuatan lain, kemungkinannya sangat tinggi. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa para penjaga terkonsentrasi dan dibudidayakan, dan bahkan jika mereka tidak dipilih di antara 100 orang, kekuatannya cukup kuat. Waktunya 500 tahun. Dalam 500 tahun terakhir, Ye Xuan telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sumber daya, baik itu untuk mencoba atau menukar sumber dari tangan orang lain, atau apa yang sedang dilakukannya, adalah untuk dapat dengan cepat mendapatkan sumber senjing.
Selama 500 tahun, Yesuan tidak pernah keluar dari dunia utama. Tentu saja, keuntungan yang diperolehnya juga sangat banyak. Dewasa, ini adalah kuota Anda untuk bulan ini, silakan pesan. Seorang biksu datang ke Dongfu Yesuan, tidak seperti orang lain. Yesuan memilih untuk membuka gua di guanya. Orang tuli sangat populer di dunia utama. Lagi pula, hanya ada 100 penguji, 12 penjaga, dan kurang dari 1000 pelayan di dunia utama. Oleh karena itu, banyak orang melakukan sesuatu. Yesuan juga membuat beberapa biksu untuk melayani dirinya sendiri, dan biksu ini adalah salah satunya. Yesuan mengangguk dan melambaikan tangan, dan kuota 1 bulan, 10.000 yuan, semuanya ditelan olehnya. Menunggu selama sebulan, tetapi hanya menunggu kesempatan seperti itu untuk ditelan. Tentu saja, manfaatnya sangat besar. Hei, sistem meminta, tuan rumah menerobos, alam saat ini, dewa tertinggi berikutnya. Adapun terobosan ke dewa tertinggi berikutnya. Mulut Yesuan sedikit miring. Karena, yang lebih rendah dari kaisar tertinggi, yang diwakili adalah penyelesaian ujian. Tidak ada pernyataan tingkat kelas di dunia utama. Setiap alam hanya memiliki peringkat atas, menengah dan bawah. Dan yang tertinggi berikutnya ke kaisar, adalah persyaratan minimum untuk ujian. Mundurnya, 500 tahun akhirnya berakhir, membosankan dan membosankan. Namun, panennya sangat besar. Yesuan berjalan keluar, kali ini, dia akan pergi, itu adalah puncak yang cemerlang. Puncak kemuliaan adalah nama sebuah aula. Dan di sana, itu adalah markas besar seluruh penjaga. Sebenarnya, sejak 100 tahun yang lalu, puncak kejayaan telah mengeluarkan perintah mobilisasi yang komprehensif. Penguasa Tuhan, bangunlah. Namun, keberadaan tingkat dominasi dewa, bahkan jika itu hanya kebangkitan, adalah proses yang panjang. Para pelindung telah memantau penguasa dewa. Namun, itu hanya dapat dipantau, dan sisanya tidak dapat melakukan apapun, karena penguasa dewa memiliki pertahanan absolut di sekelilingnya sebelum dia dapat sepenuhnya bangun, dan tidak ada kekuatan yang dapat dipatahkan. Kecuali Anda dapat mengumpulkan 4 artefak pamungkas, sayangnya, bagaimana keempat artefak pamungkas dapat dengan mudah dikumpulkan bersama? Mungkin sekarang, hanya Yesuan yang memiliki kesempatan, karena Yesuan telah menemukan bahwa ada kekuatan misterius di tubuhnya. Kekuatan ini tertinggal oleh larangan kekacauan. Melalui kekuatan misterius ini, Yesuan dapat menciptakan hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan kekacauan, dan dengan peningkatan kekuatan Yesuan, induksi semacam ini semakin jelas. Meskipun, Yesuan tidak yakin untuk apa ini, atau apa gunanya baginya, tetapi Yesuan tidak diizinkan sama sekali. Kekuatan yang ditinggalkan oleh Chaos sama sekali bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Yesuan. Segera, Yesuan mencapai puncak kejayaan. Namun, ia menemukan bahwa puncak kejayaan hari ini agak tidak biasa. Di masa lalu, ke-12 penjaga umumnya dijaga oleh satu pihak, dan sulit untuk berkumpul. Namun, hari ini, tidak hanya ke-12 penjaga, tetapi bahkan di antara para penguji, mereka dipanggil bersama. Jelas, kali ini, apakah ada yang terjadi? Benar saja, ketika Yesuan pergi, ia mendengar percakapan yang datang dari dalam. Tuan sudah bangun, bolehkah aku duduk diam? Tidak, mendominasi kemampuan untuk menghancurkan bumi dan menghancurkan tanah, sulit untuk melawan kita sama sekali bukan lawan, belum lagi, para pemesan juga telah menyerah pada dominasi. Jika aku menyerbu, aku hanya harus dibunuh. Perintah ingin membangun dunia baru, tetapi mereka tidak tahu. Tujuan dominasi adalah untuk mengubah segalanya menjadi kekacauan, jadi kamu harus menghentikan mereka. Bukankah kamu ingin melihat dunia runtuh? Jangan lupakan tugasmu. Yesuan mendengarkan dari luar, tetapi menemukan bahwa 12 penjaga asli memiliki perbedaan pendapat. Beberapa orang berpikir bahwa mereka harus bertarung dengan para penguasa. Yang lain merasa bahwa mereka bukanlah lawan yang dominan. Yesuan mendengarkan dengan diam. Bagaimanapun, dia sudah tahu kebiasaan para penjaga ini. Para penjaga ini selalu berdebat sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan, dan begitu pihak tertentu telah menerima lebih banyak dukungan, maka mereka semua akan mematuhi perintah yang bersatu tanpa syarat. Benar saja, 3 hari kemudian, pihak yang memutuskan untuk memulai perang memenangkan kemenangan, dan mereka yang awalnya menentangnya segera berpikir tentang bagaimana cara bertarung dan di mana harus bertarung.
Meskipun Ye Xuan telah dipromosikan menjadi penjaga, dia bukan penjaga resmi. Bagaimanapun, hanya ada 12 penjaga. Adapun yang lain, itu hanya dapat dianggap sebagai pasukan cadangan. Efisiensi penjaga sangat tinggi. Ketika bertarung dan bertarung, begitu pendapat bersatu, tidak ada keraguan langsung. Dan termasuk Ye Xuan, semua orang juga menerima perintah dari medan perang. Ketika Ye Xuan pertama kali melihat penguasa dewa, dia benar-benar memahami kengerian dominasi ini. Jika dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengatakan bahwa volume dominasi ini sudah cukup untuk membuat banyak orang takut. Ye Xuan dan yang lainnya, saat ini sedang melintasi kehampaan, di kaki mereka, itu adalah benua para dewa yang luas. Tidak jauh dari sisi mereka, itu adalah sumber rahasia. Bahkan Ye Xuan masih dapat melihat sedikit misteri. Ternyata mereka yang misterius dan tidak dapat diprediksi tidak dapat menemukan lingkungan rahasia. Begitu kekuatan mencapai kaisar tertinggi, mereka benar-benar mengendalikan kekuatan hukum. Dari perspektif kehampaan, mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya tetapi karena kekuatan hukum. Demi itu, saya tidak dapat menemukan lokasi dan lokasi mereka. Tanpa menguasai kekuatan hukum, sulit untuk melihat semua ini. Tentu saja, Ye Xuan sekarang telah menguasai kekuatan hukum, tidak meminjamnya, dan secara langsung mengendalikannya. Secara umum, kekuatan setiap hukum hanya dapat ada sebagai satu penguasa pada satu waktu. Oleh karena itu, jumlah dewa tertinggi akan sangat kecil. Dominasi prestasi berarti memperoleh semua aturan pengakuan, dan pada saat yang sama mampu memanggil semua kekuatan hukum, dan bahkan secara langsung mencabut aturan penguasa. Penguasa Tuhan tidak terkalahkan. Ini hampir merupakan pemahaman terpadu dari semua orang sebelumnya, karena mereka adalah penguasa dunia ini. Namun, ketika Tuhan-Tuhan ingin menghancurkan dunia, maka tidak mungkin menjadi musuh dan harus menjadi musuh. Saat ini, pihak penguasa Tuhan ditangguhkan oleh puluhan ribu. Mereka adalah para pemesan. Pihak penjaga hanya beberapa lusin orang. Perbedaan kekuatan dan kehebatannya, bahkan jika itu adalah Ye Xuan, tidak tahu seperti apa pertempurannya nanti. Tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, kalah, maka semuanya akan hancur. Bahkan jika itu adalah Ye Xuan, itu pasti malapetaka. Tidak ada yang berbicara karena tidak perlu sama sekali. Tiba-tiba, kedua belas penjaga telah mengorbankan senjata sihir mereka. Namun, yang membuat Ye Xuan aneh adalah ada 3 senjata sihir yang dikorbankan oleh Chaos. Tidak banyak, ini hanya tiruan, bukan kekacauan yang sebenarnya. Tiba-tiba, Ye Xuan tampaknya mengerti apa, alasan mengapa hanya ada 12 penjaga, dan selalu hanya tinggal 12, mungkin karena kedua-belas senjata sihir ini. Senjata-senjata sihir ini harus dibuat dengan memalsukan 4 artefak pamungkas. Karena itu bukan artefak pamungkas yang sebenarnya, mereka telah menyiapkan 3 set. Namun, bahkan jika itu adalah artefak pamungkas dari pemalsuan, itu pasti esensi dari pemurnian antara langit dan bumi. Itu sudah batasnya. Serang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Di antara ribuan orang, mereka tiba-tiba menyerbu ke arah Ye Xuan. Masing-masing dari para pembimbing ini memiliki kekuatan yang dahsyat, bahkan yang terendah, dan kultivasi kaisar tertinggi. Kekuatan yang mengerikan seperti itu, dapat dikatakan bahwa benar-benar tidak ada senjata ajaib. Saya khawatir, 12 penjaga wilayah itu, bukanlah lawan. Namun, pada saat ini, saya melihat senjata ajaib di tangan para penjaga, meledak dengan cahaya terang. Pancaran ini sangat memalukan, dan dengan cepat mengembun menjadi tirai cahaya, menyerbu ke arah mereka yang tertib. Diam, para pembimbing, telah menghilang ke dalam ketiadaan. Kekuatan mengerikan ini tidak terbayangkan. Matilah. Tiba-tiba, salah satu pembimbing yang kuat menembak, dan dia melambaikan tangannya tiba-tiba, dan ternyata menjadi penjaga sudut satu dunia. Dunia, Ye Xuan bahkan dapat dengan jelas melihat kepanikan orang-orang di dunia, tak berdaya. Namun, dunia memang memiliki struktur hukum yang lengkap. Dengan kata lain, pukulan ini sebenarnya adalah serangkaian serangan hukum yang lengkap. Sayangnya, ini pun tidak berguna, karena kekuatan ke-12 senjata ajaib itu adalah kekuatan meminjam 4 artefak pamungkas. Pensiun. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari tengahnya, dan suara itu melewati 9 hari. Bahkan mereka yang berada di dalam rahasia, mereka terkejut untuk melihat ke atas, dan mereka bingung untuk melihat sumber suara itu.
Di mata Yesuan, bahkan ada perubahan aneh. Aku melihatnya dari kehampaan, dari misteri yang tak terhitung jumlahnya, dari daratan para dewa, dan bintang-bintang terpisah, dan kemudian dengan cepat mengembun. Aturan Tuhan, kuasai avatar, penguasa Tuhan tidak memiliki entitas. Ia tidak memiliki apapun kecuali kelompok cahaya inti yang berkabut. Namun, ia dapat menjelma menjadi bentuk apapun dan secara sewenang-wenang berpindah-pindah melalui dunia manapun. Pada saat ini, ia memanggil semua avatarnya untuk tetap berada di dunia. Avatar-avatar ini tertinggal oleh perjalanannya di dunia, dan pada saat yang sama, kekuatannya yang tersebar. Yesuan melihatnya dengan ngeri. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Dewa Tuhan mengejutkannya. Tiba-tiba, di tubuh Yesuan, kekuatan misterius itu ternyata seolah-olah ingin menghancurkan tubuh Yesuan. Apa yang terjadi di sini? Yesuan tahu bahwa kekuatan misterius ini ditinggalkan oleh kekacauan, tetapi mengapa ada perubahan? Hei, alarm berbunyi, tubuh inangnya dirusak oleh kekuatan yang tidak dikenal. Hei, alarm, sistem kehilangan kendali tubuh inang. Hei, alarm, menilai kematian inang, menjalankan rencana penghancuran pamungkas. Hei, rencana untuk dibatalkan, mendeteksi tubuh inang. Apa yang terjadi? Yesuan menjadi tumpul dan mendengarkan perintah sistem, karena Yesuan baru saja tidak melakukan apa-apa, dan bahkan tidak dapat mengatakan apa-apa, tetapi sistem tersebut secara tidak dapat dijelaskan diminta. Bagaimana ini terjadi? Tiba-tiba, suara Dewa Tuhan terdengar di sekelilingnya. Kamu adalah penguasa penciptaan. Bagaimana situasinya? Yesuan tercengang karena dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tiba-tiba, Yesuan merasakan sepotong ingatan aneh muncul dalam ingatannya. Itu adalah seorang raksasa, dan pada saat yang sama, seorang wanita. Dia berkeliaran di seluruh dunia, dengan hati-hati merawat segala sesuatu dalam acara tersebut. Dia mengubah semua kehidupan dan memberi mereka spiritualitas. Sepasang mata merah itu, mereka yang hanya mengandalkan naluri untuk membunuh orang, binatang buas, dan jiwa, akhirnya memiliki kesadaran, dan membuka kultivasi. Kemudian, dia menantang untuk mendominasi otoritas dan bahkan mengalahkan tuannya sekali pertempuran ini berlangsung selama 300 juta tahun. Segala sesuatu di dunia hancur, hanya penguasa dan wanita ini yang masih ada. Penguasa dewa sedang sekarat, seolah-olah kapan saja. Tiba-tiba, wanita itu menoleh ke belakang dan melihat dunia dihancurkan olehnya. Dia berbalik dan menatap penguasa dewa, tetapi menghentikan semua pertempuran. Dia mendesah tak berdaya. Ternyata itu merampas setengah dari kekuatan dewa dan membentuk kembali dunia. Dan dia sendiri juga berubah menjadi 4 artefak pamungkas. Memori paragraf ini tiba-tiba bergabung ke dalam tubuh Yesuan. Yesuan berbeda, panik, tak berdaya, takut. Yesuan ragu, bingung, tidak bersalah, tegas. Ternyata sumber dunia masih menyembunyikan rahasia seperti itu. Tidak mengherankan bahwa karena penguasa dewa adalah Tuan, itu akan tetap jatuh, karena awal waktu ini telah kehilangan setengah dari kekuatan. Hanya ketika setengah dari kekuatan waktu ini kembali ke tubuh yang didominasi oleh dewa adalah Tuan yang sempurna. Tidak heran Tuan Dewa saat ini ingin menghancurkan segalanya karena dia ingin mendapatkan kembali kekuatan yang menjadi miliknya. Sayangnya, dia terlalu cemas untuk melupakan keberadaan Master Pendiri. Penciptaan dunia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun, bagaimanapun juga, ada 4 artefak pamungkas. Semuanya seperti ini. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sampai saat ini, dia benar-benar memahami asal-usul dunia. Kamu telah memperoleh kekuatan untuk menguasai dunia, aku ingin membunuhmu. Ledakan. Tiba-tiba, dengan Yesuan sebagai pusatnya, tiba-tiba sebuah dunia terkondensasi. Itu bukan ilusi, tetapi dunia nyata. Pada saat yang sama, banyak orang telah bergegas menuju Yesuan. Jumlah itu takut ratusan juta. Pada saat yang sama, Yesuan merasa bahwa dia telah kehilangan semua kekuatan. Perampasan. Itu adalah perampasan kekuatan yang didominasi oleh dewa. Namun, pada saat ini, Yesuan merasa bahwa di dalam tubuhnya, sebuah kekuatan muncul dengan cepat. Itu adalah pendiri. Itu adalah kekuatan pendiri khusus dari 4 artefak pamungkas. Kekuatan ini harus didukung oleh dukungan apapun. Runtuh. Dunia retak dan semuanya hilang.
Dan Yesuan, 4 artefak pamungkas, telah dengan cepat terkondensasi. Tidak mungkin, penciptaan dunia sudah lama menghilang, mengapa kau keluar? Keempat artefak pamungkas itu dengan cepat mengembun, dan setelah beberapa saat, mereka mengembunkan seorang wanita cantik. Dapat dikatakan bahwa setiap saat dalam hidup, melihatnya akan merasa sulit untuk melepaskan diri. Namun, wanita itu tersenyum dan menatap Yesuan, lalu bergegas menuju dewa-dewa. Cahaya itu tiba-tiba meledak. Namun, ketika cahaya itu menghilang, yang menghilang bersama adalah penguasa dewa dan master pendiri. Apakah ini sudah berakhir? Yesuan tidak pernah membayangkan bahwa dia siap untuk bertarung, tetapi itu akan berakhir dengan cara yang aneh. Apakah aturan dewa begitu hancur? Semua orang malu, semua orang tidak bisa bereaksi, dan situasi saat ini terlalu aneh. Lihatlah, beberapa orang tercengang karena mereka menemukan bahwa sisi Yesuan sedang bergegas menuju Yesuan. Itu adalah kekuatan hukum, kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya. Hukum itu mengakui Yesuan, tidak, atau penciptaan dunia, kekuatan hukum, mengakui penciptaan dunia. Karena tubuh Yesuan masih memiliki kekuatan untuk melewati dunia. Menghilang, semuanya harus menghilang, seolah-olah, tubuh Yesuan menghilang. Yang dimiliki Yesuan hanyalah ide dan kendali atas semua ide. Salah, tiba-tiba, Yesuan menemukan bahwa aturan di tubuhnya tidak sempurna. Tampaknya ada kekurangan kekuatan hukum. Tiba-tiba, Yesuan mendongak dan melihat ke dalam kehampaan. Benar saja, penguasa dewa tidak menghilang. Pada saat ini, cahaya sekali lagi mengembun, dan penguasa dewa muncul lagi. Sialan, Tuan Pencipta sialan, berani merampas kekuatanku. Perampasan kekuatan. Yesuan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya berasal dari aturan dewa. Tidak mengherankan bahwa kekuatannya tidak lengkap, karena masih ada beberapa kekuatan di dalam penguasa dewa. Melihat 4 artefak pamungkas di sekitarnya, hati Yesuan entah kenapa sedih. Karena ini adalah penguasa ciptaan yang hanya dia temui sekali, dia bahkan memberi dirinya kesempatan besar, tetapi itu segera menghilang. Sebenarnya, mungkin penciptaan dunia, dari penemuan Yesuan, telah memiliki rencana seperti itu, lagi pula, Yesuan memiliki konstitusi hukum penuh. Fisik seperti ini tidak dimiliki oleh semua orang. Saya khawatir pertama kali saya bertemu Yesuan dari Cao Cao, saya sudah merencanakan semuanya sekarang. Sialan, kamu sialan, hancurkan aku. Tiba-tiba, penguasa dewa berteriak keras pada Yesuan. Pada saat yang sama, segala sesuatu di sekitar Yesuan dengan cepat retak. Bahkan seorang penjaga semu di sebelahnya berubah menjadi sedikit cahaya bintang dan menghilang. Kekuatan yang mengerikan. Yesuan tiba-tiba menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya retak dengan cepat, ruang hancur, waktu hancur, semuanya hancur dengan cepat. Tiba-tiba, Yesuan mengangkat tangannya. Segala sesuatu di sekitar mereka benar-benar pulih dalam sekejap. Kehancuran dan pemulihan. Yesuan dan penguasa dewa telah menguasai 2 kekuatan ekstrim. Dengan kata lain, aturan dewa dapat menghancurkan segalanya, namun, Yesuan dapat memulihkan segalanya. Namun, pertempuran seperti itu tampaknya tidak memiliki batas sama sekali. Pertempuran semacam ini terus berlanjut, pada kenyataannya, tidak ada hasil sama sekali. Yesuan berpikir cepat dalam hatinya. Segel, bagaimana aku bisa menyegel orang ini? Tiba-tiba, Yesuan melihat keempat artefak pamungkas. Karena penciptaan dunia akan meninggalkan 4 artefak pamungkas, maka mereka harus memiliki perannya. Yesuan dengan cepat mengingat, akhirnya, di kedalaman ingatan, menemukan ingatan yang samar-samar, yang bukan milik ingatan Yesuan, reporter yang jelas tentang mantra 6 karakter dan rahasia pamungkas dari 4 artefak pamungkas. Segel abadi. Yesuan mendongak dan menatap penguasa dewa. Tetapi dalam hatinya, dia berpikir tentang penguasaan dunia. Mungkinkah penguasa yang diturunkan benar-benar tahu segalanya tentang dirinya sendiri, dan bahkan dia membawa dirinya ke sini? Kalau tidak, mengapa ini terjadi? Seluruh hukum adalah fisik, mantra 6 karakter, tampaknya semua ini dibuat khusus untuk pameran segel abadi Yesuan ini. Yesuan menoleh dan menatap satu orang di kejauhan. Itu adalah seorang lelaki tua, dan itu juga orang yang pernah membawa Yesuan ke wilayah Kunlun. Namun, saat ini Yesuan menatapnya, bukan karena dia, tetapi karena darahnya. Pengorbanan yang mendidih. Orang ini memiliki darah khusus,
tetapi di mata Yesuan, hanya ada satu kegunaan, yaitu pengorbanan. Semuanya seolah-olah sudah diatur di tengah jalan. Ya, itu adalah takdir. Takdir bukanlah kekuatan hukum, seperti halnya keberuntungan, itu tidak pasti, tetapi dia tampaknya ada. Saat ini, hati Yesuan entah mengapa tenang, karena tampaknya dia telah merasakan alam khusus, keadaan terlepas. Dengan lambaian tangan, darah lelaki tua itu tiba-tiba dipisahkan oleh Yesuan, dan kemudian darah itu dengan cepat mengembun menjadi sinar cahaya di udara. Cahaya-cahaya ini menyatu menjadi barisan, dan Yesuan terus-menerus mendesak momentum dalam pertempuran. Itu hanya sesaat, tampaknya sudah lama. Tiba-tiba, hukum itu menghilang. Namun, penguasa dewa, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa semua kekuatannya disegel. Segel abadi, segel abadi. Ini benar, Yesuan berjalan selangkah demi selangkah ke depan, dan semua orang dengan cepat pergi. Karena Yesuan menunjukkan kekuatannya, itu terlalu mengerikan. Apa yang ingin kamu lakukan? Penguasa dewa itu ngeri. Dia adalah penguasa abadi. Namun, hari ini dia jatuh ke tanah terlarang. Dia membenci di dalam hatinya dan membenci penciptaan dunia. Sayangnya, bahkan jika Anda membenci lagi, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Anda bisa mati. Yesuan mengangkat tangannya dan pedang itu langsung dijatuhkan. Ledakan, antara langit dan bumi, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Yesuan, dan semua orang, dimanapun mereka berada, merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Daratan para dewa, misteri yang tak terhitung jumlahnya, kekosongan kehidupan, semuanya pada saat itu. Karena mereka memiliki pemilik baru. Orang ini adalah Yesuan. Hei, tuan rumah membunuh para dewa untuk mendominasi, menghadiahkan kunci untuk ditelan, dan dapat ditingkatkan.